Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, barangkali tidak perlu saya sebutkan satu persatu, kita ikut pada apa yang sudah disebutkan tadi di awal. Langsung saja saya menyapa kepada narasumber yang kami hormati. Yang pertama pengurus besar Nahdlatul Ulama Republik Indonesia, Ibu Nyai Ustadzah Hajah Ifatul Umniyat Ismail LCMA. Yang kami hormati Ketua RMI PWNU Provinsi Jawa Barat Bapak Kiai Haji Abdurrahman MPDI. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ciamis Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Aib Mabtuh SAG MPD. Alhamdulillah di ruang ini kita sama-sama bisa bermuwajahah, bertatap muka, berpandang mata dalam semangat yang sama, tentunya semangat perubahan gitu. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik, benar dan indah, perubahan yang lebih modern, perubahan yang lebih mutakhir dan beradab. Oleh karena itu agenda Halaqah Fikih Peradaban untuk pemetaan geopolitik sekaligus include di dalamnya geoekonomi barangkali menjadi momen yang sangat fundamental bagi pesantren di Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu keterbukaan terhadap ide-ide progresif dalam melihat realitas kontemporer antara lain misalnya multikulturalisme, pluralisme dan relasi mayoritas minoritas dalam negara bangsa di tanah air ini menolak narasi bahwa pesantren ini merupakan lembaga yang terkesan tradisional, menolak narasi bahwa pesantren adalah lembaga yang terkesan eksklusif dan konservatif gitu. Maka kajian ilmiah ini sesungguhnya adalah untuk menelusuri potret dunia Islam dan realitas geopolitik global kontemporer melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan kontekstualisasi fikih dalam agenda Halaqah Fikih Peradaban di pesantren. Yang edisi kali ini kita selenggarakan di Pondok Pesantren Riyadul Hidayah Jatinegara untuk mendayagunakan potensi yang sudah ada dari tradisi masyarakat Nahdliyin dalam menghadapi geopolitik masa kini dewasa ini dan juga ke depan. Insya Allah jawabannya akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nyai Hajah Ifatul Umniyatil Ismail. Beliau ini adalah salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama Basul Masail. Kemudian beliau lahir di Tegal ya, tanggal 25 Maret 1977 yang beralamat di Pondok Pesantren Darussalam Torjun Sampang ya. Dan saya melihat riwayat pendidikannya juga sangat mutawatir dan bernas. Beliau S1-nya di Universitas Kairo, S2-nya juga sama di Universitas Kairo, dan sedang menempuh program doktoral yang sekarang juga di Universitas Kairo. Jadi sangat mutawatir, ini benar-benar muridnya Imam Syafi'i ini. Begitu. Kemudian pengalaman organisasinya juga sangat banyak. Beliau sebagai pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia, sebagai pengurus Fatayat NU, dan juga sebagai pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga
PBNU 2016-2021 dan sekarang menjabat sebagai anggota Alimat 2016 sampai sekarang, dan terakhir sebagai pengurus sebagai Basul Masail di PBNU 2022 hingga 2027 ke depan. Lalu karyanya jadi sangat banyak sekali, dan kalau saya sebutkan satu persatu tidak cukup 3 hari, terlalu banyak. Jadi salah satunya antara yang pertama, beliau menulis tesis dengan judul Al-Manhaj Al-Wasati dari Imam Syafi'i. Kemudian ada artikel ilmiah berbahasa Arab dengan judul Pemahaman Ilmu Ushul Fiqih. Lalu beliau juga sebagai narasumber pada Muktawa Internasional Fikih Peradaban. Lalu yang terakhir, beliau sebagai narasumber internasional Konferensi on Islamophobia di kota Baku, Azerbaijan. Dan presentasi beliau itu tentang upaya NU dalam menyikapi Islamophobia. Baik hadirin rahimakumullah, kami persilahkan waktu seluas-luasnya dalam durasi 20 menit, maksudnya seluas-luasnya 20 menit mudah-mudahan cukup untuk menyampaikan gagasan-gagasan berkenaan dengan dunia Islam dan realitas geopolitik global kontemporer. Kepada yang terhormat Ustadzah Ifatul Imiyati Ismail SMA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana syu'uban wa qabaila liyata'arafu wa ja'ala al-muslimin ummatan wasata liyakunu syuhada'a 'alan nasi wa liyata'awanu 'alal birri wat taqwa haitsuma kanu wa haitsuma kuntum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fima rubi'a anhu ya ayyuhan nas ala inna rabbakum azza wa jalla wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li'arabiyyin ala a'jami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Riyadul Hidayah Al-Munawwarah Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Aib Mahfud, Pimpinan Umum Pesantren Riyadul Hidayah Bapak Kiai Haji Afif Ismail Sulaiman, kemudian Bapak Ketua PCNU Bapak Kiai Haji Arif Ismail, Bapak Ketua PC RMI, Bapak Ketua RMI juga PWNU yang sekaligus narasumber, dan terutama hadirat, saya sebutkan hadirat dulu yang kami sayangi, kami cintai, dan kami banggakan, para hadirin yang kami muliakan dan juga kami banggakan. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, damang? Tahunya damang. Jadi saya biasa dipanggilnya Ifah ya, tapi kalau udah jadi orang Ciamis insya Allah bisa dipanggil Teteh Ipah ini. Bersyukur sekali kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada acara NU. NU sebagai jamiah yang kita harapkan bisa berkhidmah di dalamnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa diakui sebagai santrinya para muassis NU. Allahumma amin. NU ini berdiri dengan bertolak dari kesadaran global, bukan atas dasar tuntutan yang bersifat lokal. Karena itu Ketua PBNU Gus Yahya pernah mengatakan baru-baru ini di Maroko, beliau mengatakan NU didirikan atas dasar kesadaran adanya perubahan peradaban yang bersifat global dan berlangsung pada saat itu, yaitu pada saat runtuhnya Turki Utsmani. Tahun 1918, Turki Utsmani kalah perang dan wilayah kekuasaannya kemudian dikuasai oleh pemenang Perang Dunia I, diantaranya Inggris dan Prancis. Maka terjadilah gejolak
yang tentu saja berimplikasi diantaranya pada masalah politik dan keagamaan. Dan diantaranya yang memicu kemudian didirikannya NU adalah adanya gerakan Wahabi di Jazirah Arab. Ini perlu disampaikan karena saya juga sempat kaget tadi selama datang di kampung katanya Pak Kiai Afif. Saya juga orang kampung, bedanya kalau di Madura panas, di sini alhamdulillah sejuk. Tapi di kampung saja, ini orang NU hebatnya. Di kampung saja tema halakohnya tentang dunia Islam dan realita geopolitik global. Ini sesuatu banget. Meskipun mungkin sebagian merasa asing, tapi yang pertama itu adalah kita ingin membuka wawasan. Tidak seperti katak dalam tempurung. Kalau sudah dalam tempurung tidak bisa melihat apa-apa, maka selamanya akan gelap, hanya pandangannya terbatas tempurung. Tapi yang pertama adalah kita membuka wawasan kita agar mengetahui realita dunia Islam, terutama pada saat sekarang ini. Nah, paling tidak saya ingin menawarkan ada tiga hal yang bisa dijadikan sebagai langkah taktis strategis. Mungkin nanti akan menjelaskan hal ini. Pertama adalah an-nadhrah al-alamiyah al-jadidah. Yang kedua, ma'rifatul dzat. Dan yang ketiga, al-istirojiyat al-mutakamilah. Yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan an-nadhrah al-alamiyah al-jadidah? Jadi ini adalah sebuah pola pandang, cara pandang, pola pandang yang menyeluruh terhadap apa yang terjadi, apa yang berlangsung dalam tataran global. Jadi kita melihat ada perubahan besar yang membuat kita itu sekarang tidak lagi hanya bermain perasaan, hanya baperan. Tetapi pola penyikapan kita harus berdasarkan data. Makanya orang pintar zaman dulu adalah dukun. Kalau sekarang lembaga survei. Kalau ada yang caleg atau cabut, ya nggak cukup percaya sama dukun, tapi harus punya data survei. Meskipun dibayar, asal jangan abal-abal, biasanya bisa dipercaya. Kalau kita meminjam istilahnya Ahmad Amin, seorang pemikir dari Mesir, bukan salah satu, bukan nomor satu ya. Ahmad Amin mengatakan bahwa 1000 tahun pertama awal kehadiran Islam itu adalah masa pertama namanya Fajrul Islam. Beliau menulis mausu'ah ensiklopedi Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam, dan Yaumul Islam. 3 masa pertama atau 1000 tahun masa pertama Islam adalah Islam memiliki kedudukan yang setara di kancah di geopolitik global, bahkan memiliki dominasi yang sangat kuat. Berbeda dengan 300 tahun belakangan ini. Kita lihat sendiri di mata kepala kita, melihat sendiri atau melalui medsos kita bisa melihat bagaimana umat Islam terbelakang, tertindas, terjajah, bahkan terkalahkan secara politik, secara ekonomi, mau apalagi secara dominasi ya. Kekuatan politik ekonominya sudah sangat terbelakang. Dan ini perubahan seperti ini, perubahan yang kita lihat itu perubahan bagaimana kita dulu pernah mendominasi di kancah global, kemudian menjadi terpinggirkan, mengingatkan kita betapa sebuah kaidah
al-ahkam tataghayyar bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal, itu sangat penting. Hukmuna lil mutaghayyir, atau sikap kita, mauqif kita, pola penyikapan kita terhadap hal-hal yang berubah selalu berubah, itu tidak bisa lagi dipatenkan dengan menggunakan pemikiran yang 1000 tahun di awal Islam. Nah, kita lihat apa saja sebenarnya perubahan-perubahan itu. Perubahan pertama tentang, tadi sudah disinggung tentang status kewarganegaraan. Jadi ketika dulu parameternya adalah agama, ya, di negara Islam parameternya agama, sehingga ada warga negara kelas kedua. Dan ini sudah ada fatwanya di Munas Banjar, hasil Munas Banjar. Itu adalah fatwa yang sangat bagi sebagian negara, ya, bagi sebagian negara, bahkan tentu saja organisasi Islam di Indonesia, itu fatwa yang sangat terlalu maju gitu. Kalau orang awam bilangnya sudah sampai memikirkan bagaimana status, misalnya kita biasa menyebutnya orang kafir, kemudian tidak menyebutnya dengan non muslim. Saya pernah presentasi ini di Malaysia, itu di Malaysia juga, kenapa itu akan bertentangan dengan Al-Quran katanya. Di Al-Quran kan dikatakan kafir, ya ayyuhalladzina qul huwallahu ahad wa ya ayyuhal kafirun. Kenapa kita lagi enggak? Nah, mereka masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Kemudian tentang misalnya perubahan mata uang dan alat tukar perdagangan. Perdagangan internasional. Kalau dulu kita menggunakan emas dan perak, sekarang pakai mata uang dan itu didominasi oleh US dollar. Ini adalah realita yang ada di depan kita. Sehingga hal-hal seperti ini juga menuntut kita untuk melihat bagaimana hukum fikihnya, ya, hukum fikihnya bunga bank gitu, atau transaksi digital, atau misalnya perdagangan yang sekarang itu menggunakan uang digital gitu. Kemudian perubahan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu ada dominasi gender tertentu, maka sekarang ukurannya adalah sudah berbeda. Ini kembali lagi, kalau tidak berdasarkan data, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau perempuan yang ada penceramah yang ceramah dengan semangat, perempuan yang nggak mau dipoligami itu karena tidak kasihan sama perempuan lainnya. Jumlah laki-laki itu lebih sedikit, 1:7 dengan perempuan katanya. Nah, ini berarti tidak pernah membaca data. Bapak-bapak pernah nggak baca data? Berapa sekarang jumlah laki-laki dan perempuan hampir di seluruh penjuru dunia? Itu laki-laki lebih banyak. Kalau pakai logika perempuan lebih banyak sehingga perempuan laki-laki boleh poligami, ini sangat berbahaya. Artinya perempuan sekarang boleh poligami. Kemudian dalam tatanan dunia baru yang dan perkembangan yang ambigu ya sampai sekarang, siapa sebenarnya yang paling mendominasi? Apakah yang mempunyai kekuatan ekonomi seperti sekarang atau kekuatan senjata? Sebenarnya ketika mempunyai kekuatan dua-duanya itu ya sebuah negara bisa memiliki determinasi yang signifikan, ya. Bisa menentukan menjadi penguasa, superpower, dan kemungkinan itu akan berubah ya, karena misalnya negara Cina itu terus melakukan perubahan-perubahan, sehingga kalau kita melihat data-data negara terbaik itu ekonominya, negara terbaik dalam segi pendidikannya, kesehatannya itu sudah terus berkembang gitu, terus fluktuatif. Misalnya dulu Amerika adalah superpower, seperti dulu dunia Islam juga pernah menjadi superpower, dan tidak mustahil nanti
berubah juga seperti yang sering disampaikan oleh pakar atau analisa politik bahwa kemungkinan Cina akan menggantikan tempatnya Amerika. Kemudian yang kedua, ini juga yang sangat penting ya. Tadi yang pertama adalah an-nadhrah al-alamiyah al-jadidah. Yang kedua adalah ma'rifatul dzat. Ma'rifatul dzat itu bagaimana kita mengidentifikasi diri atau menguatkan determinasi kelompok in group atau repositioning sikap dalam percaturan global. Jadi identitas kita, saya bahasakan lebih mudah. Identitas kita sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia, sebagai warga NU, ini harus diterjemahkan. Bagaimana sikap kita menghadapi dunia global saat ini. Ini sekedar cerita tentang dua periode NU yang sekarang sebelumnya ya. Misalnya di periode sebelumnya Kiai Haji Said Akil Siroj. Jadi beliau menerjemahkan bagaimana seorang orang Indonesia yang juga orang Muslim, yang juga orang NU dengan konsepnya Islam Nusantara. Ini penting, kenapa? Karena dengan Islam Nusantara ini kita sebagai orang Indonesia yang Muslim dan NU itu memiliki identitas. Jadi ketika kita bisa melihat budaya luar dengan mudah ya, melalui media sosial, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook. Kalau sudah sepuh-sepuh biasanya Facebook ya. Kalau anak muda itu sudah nggak pakai lagi. Maka dengan mudah kita itu mengikuti atau bisa dengan mudah kita itu menghilangkan identitas diri kita. Maka ini adalah salah satu upaya untuk mempertahankan identitas kita melalui Islam Nusantara. Sedangkan pada masa sekarang, maksudnya pada saat ketuanya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini, lebih ditekankan pada hal-hal yang lebih jauh, lebih pada tataran global, juga pada aspek terapan melalui yang disebut dengan Islam yang berfikih peradaban. Maksudnya apa? Dalam kasus ini, di dalam banyak kesempatan, Gus Yahya selalu bilang, NU itu bukan politik praktis, bukan partai politik praktis. Maka tidak ngurusi mau dukung mana, mau dukung, tadi kan disampaikan sebelum pemilu, mau dukung siapa, 1 apa 2 apa 3. Maka sebagai organisasi besar, NU itu dikecilkan kalau harus mendukung salah satu calon. Makanya NU itu harus netral. Meskipun netral, kita tahu NU setelah hitoh pada tahun 1982 di Situbondo, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Dan itu adalah peran NU, peran politik NU melalui jamiahnya. Jadi artinya apa? Di sini misalnya NU mendukung negara Indonesia yang kuat, tetapi NU juga harus menjadi kuat dalam segala aspek pergerakan, sehingga dalam posisi yang kuat itu NU bisa memainkan peran yang strategis baik dalam politik, ekonomi maupun budaya. Nah, ini harapannya kita memang melalui halakoh ini ya membuka wawasan kita di sana, bahwa di sana banyak perubahan sehingga kita itu perlu melakukan langkah-langkah strategis. Jadi kalau dulu ada yang nyindir apa nonjok ya, Gus Yahya yang selalu runtang-runtung dengan pemerintah gitu misalnya, dengan presiden. Sebenarnya jika melihatnya dari kacamata husnudon,
Gus Yahya sedang memainkan peran sebagai organisasi yang harus memberikan masukan-masukan sehingga negara ini tidak dijalankan dan tidak jauh dari peran ulama yang tadi disinggung moderator yang moderat gitu, sehingga nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Nahdiyah itu juga bisa terserap. Kemudian yang ketiga adalah al-istiratijiyah al-mutakamilah atau strategi-strategi politik, ekonomi, dan budaya yang komplementer. Jadi saya kalau boleh cerita sedikit, kebetulan saya juga dulu aktif di PCINU Mesir ya. Sebenarnya peran NU itu tidak kecil. Tentu saja PCINU dan PBNU ya. PCINU Mesir bagaimana berupaya, walaupun hanya PCI ya, PCINU, bagaimana berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, misalnya yang hubungan status warga negara Indonesia di luar negeri, kemudian bagaimana membangun relasi dengan NGO yang ada di Timur Tengah terutama, dan juga lembaga keagamaan internasional. Dan ini sangat penting karena absennya NU sebagai sebuah keagamaan yang menjunjung wasatiyah ini berakibat pada menjauhnya peran-peran keagamaan yang diharapkan. Karena begini, NU itu berharapkan, tadi di awal saya menyampaikan tentang liyakunu syuhada 'alan nas. Ini maksudnya adalah NU itu bukan hanya menjadi pribadi-pribadi muslim yang soleh, tetapi harapannya adalah pribadi-pribadi muslim yang muslih, sehingga dimanapun tempatnya itu bisa memberikan kemaslahatan, bukan bagi diri sendiri, tetapi juga dengan pihak luar. Kemudian kalau kita melihat, meskipun NU bukan partai politik praktis ya, yang tentu saja tidak seperti partai yang berkecimpung dan berperan langsung dalam bidang politik, tapi kita tahu bahwa dalam politik NU itu melalui ijtihad para ulamanya itu justru menerapkan politik yang disebut dengan politik adiluhum itu tadi, bukan pada politik praktis pencalonan capres, pencalonan bupati, meskipun ya pasti tidak bisa dilepaskan dalam di daerah-daerah ataupun juga di pusat itu banyak pribadi-pribadi yang juga berpolitik praktis, tetapi ketum itu dengan tegas memberhentikan, ada yang sementara ya, para pengurus di tingkat PBNU terutama itu yang kemudian menjadi caleg gitu, kemudian karena ya disitulah pasti NU tidak bisa dipisahkan dari pribadinya otomatis, meskipun saya mencalonkan secara pribadi, tapi statusnya sebagai pengurus harian terutama ya, pengurus harian, maka tidak bisa ditolerir. Makanya ada SK baru yang memberhentikan beberapa personel yang kemudian terjun di dalam politik. Dari gerakan politik adiluhum ini, harapannya ada gerakan politik dan ekonomi warga Nahdliyin ini yang muncul dari dua arah sekaligus, dari top down, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas atau bottom up. Dalam tatanan global, kita sebenarnya juga berperan untuk memberikan pengaruh yang besar, terutama berkaitan dengan budaya Islam. Ini mungkin hal-hal yang dianggap remeh ya, seperti contohnya ekspresi keagamaan. Ini sangat penting untuk membangun cinta tanah air
dan membangun cinta Islam dalam satu waktu yang sama. Jadi kalau teman-teman saya di Mesir itu heran, kenapa acara agama di Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi mereka itu menyanyikan lagu negaranya itu hanya pada saat upacara misalnya, atau di sekolah-sekolah. Acara-acara keagamaan itu justru tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian diteruskan dengan sholawat-sholawat. Ini mungkin terlihatnya itu sangat remeh, padahal pengaruhnya itu adalah minimal pada terbentenginya itu generasi kita dari budaya-budaya luar, mengingat pada masa digital ini semuanya mudah, semuanya menebus ruang dan waktu. Mungkin anak-anak kita lebih kenal dengan tokoh-tokoh kartun yang dari atau juga ibu-ibu dan bapak-bapaknya gitu, lebih kenal apa biasanya disebutnya itu selebgram ya, daripada misalnya para sahabat dan para ulama pendiri NU gitu. Naudzubillah min dzalik. Dan minimal itu ya, kalau kita membudayakan ekspresi keagamaan itu tadi, misalnya seperti sholawat, atau misalnya kita membaca ritual lainnya, ritual nahdiyah lainnya itu, harapannya bisa membentengi generasi kita dari pengaruh-pengaruh luar yang negatif. Kemudian harapannya juga bisa meningkatkan ketersalingan antara kita sebagai orang Indonesia, orang NU, orang Islam dan orang NU dengan orang di luar. Terutama kita berharap misalnya hal-hal ini bisa menjadi semacam diplomasi yang bersifat lembut atau soft diplomasi ya, sehingga ya harapannya menguatkan ta'aruf, makanya saya dibacakan di awal, atau saling mengenal, kemudian ada ta'awun, saling bekerja sama, dan tabadulil ihtiram atau saling mengapresiasi antar budaya yang berbeda. Disinilah kita lihat misalnya kenapa orang NU justru lebih toleran daripada organisasi lain, karena salah satu prinsip Nahdlatul Ulama itu adanya tawazun, adanya tawasud. Nah, ini mungkin tidak dimiliki oleh organisasi lain ataupun tidak dirumuskan seperti bagaimana para pendiri NU kita, para pendiri Jamiah itu yang sudah merumuskannya sejak lama. Dan kita patut bersyukur, bukan hanya bersyukur kalau pencopet itu, bersyukurnya itu kalau nggak ketangkap baca alhamdulillah. Tapi kalau kita hanya baca alhamdulillah berarti sama saja dengan pencopet yang nggak ketangkap itu ya. Ada orang yang penyopet kan dikejar nggak ketangkap, alhamdulillah. Otomatis begitu kalau muslim. Nah, kalau kita bersyukurnya hanya alhamdulillah, berarti kita nggak jauh beda dengan dia. Jadi bersyukurnya adalah kita bagaimana kita bisa berperan. Kita bisa berperan sekecil mungkin apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai santri, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai bunyai, untuk mendukung terciptanya negara Indonesia yang tentu memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan terutama juga untuk agar jamiah kita lebih punya meningkatkan jamiah kita untuk sesuai harapan dari para muassis dan para pendiri jamiah kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk sementara, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk narasumber pertama kita. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pemateri yang kedua supaya lebih paralel, nanti diskusinya disekaliguskan saja. Dan untuk pemateri kedua ini akan disampaikan oleh
Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Maktoum, atau mungkin bagaimana nanti menjembatani pandangan-pandangan fikih hadari ini yang berbeda ya, demi menata geopolitik Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Maktoum, SAG MPD, untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usolli wa usallimu ala rasulillah nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Al-Mukarramun, para narasumber yang hadir pada kesempatan ini sebagai pusat dari pergerakan pemikiran hari ini dan menjadi referensi dari serpihan pemikiran yang diangkat dan set up untuk kemaslahatan umat. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, guru-guru kita hadir, para sesepuh dan guru sepuh, juga al-mukarramun, Bapak Ibu, para peserta halaqah, para sahabat dan teman-teman sekalian. Tadi secara substantif kita sudah diberi asupan vitamin pemikiran berkenaan dengan hal geopolitik dan fikih peradaban yang disampaikan oleh Bunyai. Saya akan mencoba untuk memberikan satu bahan studi kita, telah kita berkenaan dengan bagaimana kita mempertinggai fikih hadari untuk menata geopolitik masa depan bangsa dari rajutan fikroh dalam harokah di ranah jamaiyah, maksudnya di ranah jamaiyah Nahdlatul Ulama. Al-Mukarramun sekalian, tadi moderator memberikan saya kesempatan 20 menit, saya kosor saja sekitar 10 menit. Nanti kita hidupkan dengan diskusi supaya terjadi proses timbal balik ya, interaksi. Dan pertama, fikih hadari itu secara nomenklatur termasuk jenis fikih yang baru dan semakin populer ketika para pendiri Nahdlatul Ulama ini merespons realitas yang terus berubah di tengah-tengah bangsa dan kepentingan pengembangan umat ke depan, menatap satu keniscayaan kemajuan dunia. Dan seiring dengan kemajuan itu, banyak hal yang menjadi masalah atau problem di dalam pergulakan sosial. Ini tidak bisa disikapi secara pasif, tetapi harus direspons, ditanggapi, dan kemudian diberikan saluran untuk bergerak dan berkembang secara positif. Fikih itu artinya pemahaman, al-fahmu, dan peradaban menunjuk kepada sesuatu yang baik, yang positif. Ya. Ada kira-kira 3 nomenklatur yang populer, khususnya di lingkungan kita berkenaan dengan peradaban ini. Dari serpihan pemikiran para fuqaha, utamanya yang di dalam nomenklatur fikih modern. Peradaban itu sering dikonotasikan dengan penyebutan hadari, yang kedua dikonotasikan dengan penyebutan thaqafah, dan yang ketiga ada juga yang menyebutnya dengan menggunakan nomenklatur tamadun. Tamaddana ya tamaddanu tamaddunan. Tamadun itu peradaban, dan satu rombongan dengan Madinah. Madinah itu kita ketahui sebagai sebuah kata yang berarti kota.
Dan kota itu bersifat konseptual. Kota berarti sejumlah makna yang himpun oleh konsep ideal berkenaan dengan aspek lahir maupun aspek batin. Aspek lahirnya adalah kemajuan-kemajuan yang bisa dirasakan lebih baik dari sebelumnya, sehingga ada di dalam sebuah regularitas dan gagasan untuk bisa lebih memberikan kenikmatan, memberikan jawaban terhadap harapan-harapan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat yang ada di kota itu. Dan di atas segalanya, kota itu adalah sejumlah orang yang terpelajar yang memiliki visi untuk hidup dan maju. Jadi lebih beradab lagi. Ada kecerdasan di dalamnya, ada berpikir, ada produktivitas, ada kemodernan, ada kemajuan dan respons terhadap hal-hal yang baru dan membuka cakrawala berpikirnya secara positif dan solutif. Nah, itu dikandung oleh makna tamadun. Dan di dalam Islam, tamadun Islam itu berisi hal-hal yang baik dan yang positif itu. Nah, ini berbanding lurus dengan sakopah, peradaban. Dan di sepanjang sejarah atau histori tentang peradaban, hal-hal yang baik dan positif itu selalu diwujudkan dalam makna kata peradaban, peradaban dunia. Kita mengenal peradaban dunia dari bangsa-bangsa masa lalu hingga masa kini. Ada peradaban Cina, ada peradaban Arab, ada peradaban Indonesia, dan peradaban-peradaban yang menjadi kiblat dari kemajuan atau simbol dari mercusuar manusia yang berbudaya di dunia ini. Nah, jadi singkatnya, as-saqafah peradaban itu pun hampir sama sebangun dengan tamadun itu. Dan yang sekarang masuk serta menjadi pembahasan kontemporer dan set up oleh para pemikir di lingkungan Jam'iyah adalah nomenklatur Hadari. Hadari itu ya bermakna hadir, hari ini, kini, sekarang. Jadi ada makna di mana bukan saja dia respon terhadap perubahan atau tanggap terhadap perubahan yang terjadi, tetapi selalu terbarukan, mutaakhir, karena selalu hadir dalam wajahnya yang terkini dan memberikan solusi atau jawaban terhadap permasalahan hari ini, sehingga tidak mandek, menunjukkan sebuah dinamika yang hidup terkait dengan bagaimana pesan-pesan keagamaan itu bisa memberikan arah dan warna terhadap konteksnya, ya, terhadap makom, dalam hal ini masyarakat, yang terus berubah dan meminta fatwa serta arahan terhadap perubahan yang terjadi sehingga tidak tersesat. Dan masalah-masalah atau problem-problem di dalam konteks kehidupan kemasyarakatan itu pun bisa dipandu dengan baik. Nah, maka saya kira kehadiran fikih Hadari ini penting karena masalah di dalam kehidupan kita ini juga kompleks dan tentu kita perlu membangun satu perspektif baru agar pergerakan masyarakat, pergerakan dunia ini ada di dalam koridor keadaban itu. Nah, makanya di dalam teori tentang peradaban yang dikandung di dalam fikih Hadari, intinya adalah hal-hal yang baik dan positif atau al-maslahah. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, al-maslahah itu adalah tujuan yang paling tinggi dan besar dari segala gerakan di dalam merajut dan membangun peradaban umat manusia. Karena sesungguhnya keberadaban itu ada di dalam sejauh mana yang bersangkutan dalam hal ini manusia dan masyarakatnya itu memiliki kebaikan. Kita ketahui dari teori fikih Islam bahwa yang namanya peradaban
itu dimulai ketika orang mulai terstruktur atau masyarakat itu sudah mulai melek. Maka ketika dia mulai terstruktur dan melek, lalu menghimpun diri di dalam kesadaran hidup kolektif untuk maju dan melangkah dan menyusun masa depannya, maka peradaban dimulai. Nah, itulah masyarakat Hadari. Berbeda halnya dengan masyarakat Badawi. Kalau masyarakat Hadari selalu berorientasi kepada al-maslahah wal maslahah summal maslahah, maka yang Badawi itu orientasinya tidak hanya kepada hal-hal yang berurusan dengan pemenuhan hidupnya saja, tetapi bagaimana dia memanfaatkan hidup itu secara tidak teratur. Makanya kelompok Badawi ini yang dikenal juga dengan nomenklatur Arabi itu adalah orang yang sederhana, yang hanya berpikir diri sendiri dan tidak pernah berpikir masa depan yang berubah. Yang penting dia bisa hidup dan menikmati kehidupannya secara sederhana. Tidak pernah berpikir tentang peradaban, tidak pernah berpikir tentang civilization. Bagaimana al-maslahah itu dibangun dan bagaimana cara al-maslahah itu dikembangkan di dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, Badawi, orang menyebutnya Badawi itu adalah orang-orang yang hidupnya sederhana. Kesederhanaan ekonomi, kesederhanaan pendidikan, kesederhanaan pemikiran, dan hal-hal yang masih simpel. Berbeda dengan orang-orang yang memang sudah memiliki pemahaman dan pemikiran yang rumit dan tinggi, lalu kekuatan ekonomi yang beranjak dan berkembang, kemudian berpikir tentang kolektivitas dan masa depan keturunan serta generasinya hari ini bahkan ke depan, itu ada di dalam sebuah pemikiran keteraturan yang tentu bertali temali dan membuat mereka berpikir secara modern, terbarukan, dan terus bergegas untuk merancang posisi-posisi masa depan secara sedemikian rupa. Nah, makanya di dalam pemikiran filsafat Islam, misalnya yang ditorehkan oleh Al-Farabi, bukti dari keberadaban manusia yang hebat itu terangkum di dalam konsep negara utama, Madinah Fadilah, negara utama atau negara unggul, kota yang hebat, itu adalah sebuah ideal yang menghimpun kelompok orang-orang yang beradab dan memiliki kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang ketat, sehingga dia bisa mencapai kepenuhan hidupnya di masa kini dan masa depan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Misalnya aspek ketinggian ilmu, kehebatan kesalehan, konsistensinya yang terukur, dan daya jelajah atau inovasinya yang terus tumbuh dan berkembang. Dan di atas segalanya ada kesalehan, ada nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Makanya syarat untuk negara yang utama itu, Al-Farabi menyebut tidak bisa sebuah negara kalau ingin maju dan berkembang sesuai dengan ideal-ideal masyarakat madani itu dipimpin oleh orang yang bodoh dan tidak memiliki visi intelektualisme, sehingga ini berkesejajaran dengan visi kebangsaan. Nah, saya kira Pak Ibu Al-Mukarramun dan para sahabat sekalian, tentang fikih peradaban ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama untuk dihadirkan di tengah-tengah kehidupan dan kemudian digaungkan. Nah, yang kedua, setelah kita mencoba membingkai fikih peradaban dengan cara nalar seperti tadi, bahwa kita ingin bergerak kepada kemajuan yang didasari oleh al-maslahah itu, dan kemudian al-maslahah ini di dalam hukum Islam tidak bisa bergerak begitu saja. Tetapi kalau kita menggunakan ukuran pemikiran usul fikih, itu di kalangan usuliyin,
kemaslahatan itu harus dibingkai dan dihadirkan untuk 5 hal yang penting. Dan 5 hal yang penting yang membingkai al-maslahah itu, inilah yang disebut dengan ad-daruriyat al-khamsah. Dan ini sudah sangat populer. Seperti misalnya terminologi ad-daruriyat al-khamsah ini ditiup juga yang secara eksplisit, secara sharih oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf. Pertama, ketika kita ingin mewujudkan al-maslahah sebagai inti dari fikih peradaban atau fikih hadari atau as-saqafah dan tamadun itu, pertama ialah bagaimana kita mampu dan secara serius melakukan pemeliharaan terhadap agama. Hifduddin. Agama dipelihara. Sebab tanpa ada pemeliharaan terhadap agama, al-maslahah itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Dan peradaban kita tidak akan pernah naik. Peradaban itu akan naik, akan bagus ketika agama itu dipelihara dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bangsa. Nah, yang kedua, untuk membingkai al-maslahah tadi dalam konteks fikih peradaban, ya, harus ada upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan serius terhadap pemeliharaan jiwa. Jangan sampai jiwa itu dianggap sesuatu yang murah dan mudah, sehingga orang dengan mudah menghilangkan nyawa dan mematikan manusia tanpa hak. Nah, ini perlu diangkat sebagai sesuatu yang besar, sehingga penghormatan terhadap jiwa itu di atas segalanya. Karena ketika orang dengan mudah menghilangkan nyawa dan menganggap nyawa itu sesuatu yang murah, maka kemaslahatan yang tadi itu tidak akan pernah terbangun dan peradaban manusia omong kosong. Di dalam Islam itu disebutkan, di dalam kitab suci dan teks-teks keagamaan disebutkan bahwa setiap jiwa itu harus dijaga, dan sekali orang melenyapkan jiwa satu saja seakan-akan dia membunuh sekalian manusia. Qatalan nasa jami'a. Itu kan hebat sebenarnya. Ini adalah tekanan syariat yang hebat dan terkait dengan al-maslahah. Dan ini adalah pilarnya yang kedua dalam ad-daruriyat al-khamsah. Nah, yang ketiga, ketika kita ingin membangun al-maslahah sebagai inti dari fikih peradaban atau fikih hadari yang akan kita tuju itu, ya bagaimana kita mewujudkan di dalam kehidupan kita ini satu keadaan di mana kita melakukan pemeliharaan yang sungguh-sungguh terhadap akal, terhadap pemikiran. Akal dan pemikiran itu harus dijaga, dipelihara, bahkan dikembangkan, diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Nah, makanya di Indonesia ada tesis mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak membodohkan kehidupan bangsa. Nah, ini sudah berkesesuaian dengan ad-daruriyat al-khamsah ini, dan ada di dalam bingkai al-maslahah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh memelihara akal, menjaganya dari kerusakan, dan menjaganya dari hal-hal yang negatif sehingga bisa mendestruksi kualitas atau menurunkan mutu dari akal yang telah Allah berikan. Nah, ini kita sedang melakukan perjuangan atau harokah, ya bukan lagi fikrah, harokah yang berkesesuaian dengan fikih peradaban. Nah, maka Jam'iyah ini perlu memikirkan bagaimana akal-akal atau intelektual di kalangan Nahdiyin khususnya dan bangsa ini bisa ditumbuhkan, dikembangkan, dan diberi fasilitas. Jadi kalau Bunyai sekarang mendapat fasilitasi untuk mencapai pendidikan yang tinggi, itu perlu diberi ruang yang lain-lain juga menjadi ibunyai-ibunyai yang lain. Kalau para kiai dan para ulama masa lalu, termasuk para masyayikh dan ru'asa kita, para pendiri Nahdlatul Ulama dan para pejuang yang telah menunjukkan sebuah kecenderungan intelektual yang hebat sehingga memikirkan umat dan bangsa ini maju, maka itu jangan terputus. Dan biasanya keterputusannya ada pada
pemeliharaan akal ini yang tidak secara kontinu dan terus-menerus dilakukan. Nah, ketika kita berpikir tentang al-maslahah dan membangun peradaban, maka omong kosong saja ketika kita tidak hirau terhadap pemeliharaan intelektual, pemeliharaan akal. Nah, ini penting. Bapak Ibu al-mukarramun dan para sahabat sekalian, yang keempat itu jelas pemeliharaan terhadap keturunan. Nasl. Keturunan dan keluarga hari ini menjadi isu kontemporer, dan ini menjadi bagian yang hari ini merisaukan. Di Ciamis, angka keruntuhan berumah tangga yang menunjukkan seberapa hebatnya kita melakukan hifdun nasl. Saya kira ini penting untuk dicermati. Di Kabupaten Ciamis saja kita belum berbicara secara nasional, dan trennya secara nasional juga tinggi, karena Indonesia tertinggi angka perceraiannya di Asia Pasifik, di dunia, juara terus. Nah, Ciamis juga juara tingkat provinsi dan bahkan nasional. Sekarang ini mengalahkan daerah lain yang dulu menjadi juara bertahan itu kan Subang. Tapi sekarang sudah direbut kejuaraannya oleh Ciamis. Angka perceraian di Kabupaten Ciamis betul. Dan trennya memang naik turun, dan Ciamis sekarang ada di posisi 5 besar nasional di angka perceraian. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, innalillah. Itu yang alhamdulillah berharap dapat janda. Dan ada juga yang berharap dapat dudanya. Jadi ini bunyai adalah sebuah fenomena yang berkaitan, ada ta'alluqnya dengan ihwal pemeliharaan terhadap keturunan. Hifdun nasl. Hifdun nasli ini betapa longgarnya. Dan keluarga Indonesia sekarang ini ada di dalam ancaman yang serius. Padahal kalau kita kembalikan kepada tesis kekuatan bangsa, itu di sokong guru yang paling dasar adalah keluarga. Jadi ketika kita ingin membangun bangsa yang kuat, maka jangan salah, itu dimulai dari level yang paling bawah, yaitu keluarga. Ketika keluarganya kuat, maka masyarakatnya kuat, dan ketika masyarakatnya kuat, bangsanya otomatis kuat. Di dalam tesisnya kan disebutkan strong nation, strong family, strong family, strong nation. Jadi negara yang kuat itu ya ada irisannya, ada hubungannya secara kausalitas, secara sebab musabab dengan keluarga yang hebat. Nah ini ad-daruriyatul khamsah yang keempat. Dan yang kelima, ketika kita ingin mewujudkan al-masal, sebuah doa yang di dalam doa itu terangkum kualitas manusia kontemporer yang hebat dan modern. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, potongan yang terakhir itu waj'alna lil muttaqina imama itu artinya adalah menjadi leader bagi orang-orang yang hebat. Orang bertakwa itu orang hebat. Tidak ada kehebatan yang melebihi muttaqin. Karena muttaqin itu menjadi pewaris surga, dan orang yang mewarisi surga adalah orang yang paling hebat. Nah, ini diminta dan dimohon di dalam doa itu, ibadur rahman ini menjadi orang yang terdepan dan menjadi pemimpin, leader bagi orang-orang yang hebat. Coba hebat itu. Makanya diteruskan di dalam ayat itu, ulaika sayajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarrahum. Nah, dia itu pasti akan memiliki tempat kedudukan yang hebat di surga, karena dia menjadi imam, leader dari orang-orang yang hebat. Nah, kualifikasi inilah yang perlu kita capai, dan pergerakan kita di Jamiah ini harus bisa mencapai posisi itu. Hasunat mustaqarrahum, kedudukan yang hebat, ya. Tempat yang bagus. Hasunat mustaqarron wa muqamah, dan kedudukan yang bagus. Jadi bukan hanya bermakna ukhrawi saja, tetapi juga bermakna duniawi di sini. Karena memimpin itu bukan hanya di sana, tetapi di sini yang penting. Di sini dan di sana. Nah, ini bagian-bagian yang penting yang perlu disikapi, dan
Nomor 5 dari ad-daruriyatul khamsah itu hifdzul mal, ya, menjaga harta kekayaan ini penting. Kita ini negeri yang besar, dari Sabang sampai Merauke dengan sejumlah kekayaan yang hebat. Nah, Bapak Ibu coba bisa dilihat teman-teman ini di bagian yang kedua tentang geopolitik masa depan bangsa kaitannya dengan fikih hadari. Saya sedikit saja ini menggambarkan betapa hebatnya Indonesia itu kaitannya dengan geopolitik bangsa ini. Nah, kalau geopolitik itu kan urusannya adalah dengan bagaimana penataan dan pembinaan terhadap wilayah yang dikuasai itu bisa terbina dan terlaksana dengan baik, sehingga ada kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di dalamnya, dan mengarah kepada kemajuan yang sesungguhnya. Dan geopolitik itu berbeda dengan wawasan kebangsaan. Jadi ada wawasan kebangsaan, ada geopolitik. Kalau wawasan kebangsaan adalah paham atau pendapat dan visi kita tentang Indonesia sebagai wilayah yang berdaulat, yang meliputi tanah, air, dan udara. Jadi tidak bisa diambil Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang berdaulat, tanah, darat, laut, dan udaranya. Nah, sementara geopolitik itu tidak lagi nasional. Dia bisa bersikap lokal, bisa juga bersifat internasional. Tadi Bunyai sudah menyebutkan. Nah, coba kita lihat kekayaan Indonesia. Kita tidak berbicara tentang definisi. Kita gambarkan dulu kekayaan Indonesia yang hebat ini. Sehingga ketika kita akan mencoba menurunkan atau menerapkan konsep al-maslahah yang dipagari oleh ad-daruriyat al-khamsah itu cocok gitu. Nah, untuk orang sekalian, Indonesia yang sangat luas ini katanya seluruhnya berjumlah berapa ini? 5.180.053 km persegi dengan ribuan pulau. Ada sekira 17.024 pulau itu yang memiliki nama. Ada beberapanya yang belum memiliki nama. Saya tidak tahu apakah Jatinegara termasuk yang memiliki nama atau tidak. Kemudian lautannya di catatan yang terakhir ini ada sekitar 3.257.357 km persegi dan perairannya 6.400.000 km persegi. Ini sebenarnya relatif bisa berubah, tetapi mungkin ini yang mutakhir dan bisa kita pegang sebagai informasi sementara ikhwal luasnya Indonesia ini. Nah, Indonesia yang hebat, yang menjadi seksi di mata dunia karena kekayaannya yang luar biasa dan kecantikan Indonesia itu sudah kenal sejak dulu, sehingga banyak penjajah yang datang ke sini ingin merampas, merebut, dan memperkosa Indonesia. Negara-negara asing, bahkan negara Asia juga atas nama cahaya Asia itu melakukan penjajahan. Jepang, dia negara di Asia juga menjadi tertarik untuk memperkosa Indonesia dan melakukan penjajahan. Karena Indonesia memang cantik dalam tanda kutip dan menarik, seksi dalam bahasa para santri itu, para kiai. Nah, ini berbahaya kalau kita tidak memiliki cara pandang nasional yang kuat. Karena bisa saja kita tidak dibiarkan lepas dari kepentingan penguasaan dan konspirasi global oleh kekuatan-kekuatan yang mungkin bukan internal tapi eksternal. Bukan di dalam negeri saja tetapi luar negeri. Dan nyata sekarang terjadi pergerakan yang luar biasa di dunia ini, antara lain untuk mencaplok dalam tanda kutip dan mengeksploitasi, kalau bisa mengambil segala-galanya dari Indonesia. Makanya kita harus memiliki perspektif atau pandangan tentang geopolitik dan wawasan Nusantara yang hebat. Jadi kita jangan sampai membiarkan tanah, air, udara, darat, laut, dan angkasanya itu direbut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat teori tentang geopolitik, ya, teori tentang geopolitik yang pertama itu setiap bangsa itu pasti memiliki ruang untuk bergerak, dan Indonesia adalah ruang kita untuk bergerak, untuk tumbuh. Dan di teori geopolitik tidak mungkin
bangsa itu berkembang dan tumbuh tanpa ruang. Nah makanya sekali kita punya ruang NKRI yang hebat ini, di mana kita makan, minum, sujud, tidur, berzikir, dan memuja serta memuji Sang Pencipta, bahkan mati pun kita dikuburkan di tanah Republik Indonesia ini, ya kita pertahankan. Makanya ada jargon yang itu katanya bukan berasal dari pemikiran asli pemikir Muslim. Mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Hubul waton itu yang membuatnya adalah pemikir Kristen. Tetapi ada hadis yang memperkuat, yang memberikan ruang untuk itu. Nah di tahun 1940-an teori ruang ini muncul, dan ini ada hubungannya dengan geopolitik. Maka ketika ada bangsa yang ingin berkembang dan kemudian ingin tumbuh karena ada teori ruang itu, bangsa ini ingin memperluas wilayahnya, ekspansi, perluasan wilayah. Dan teori tentang perluasan wilayah ini dikenal dengan Lebensraum. Nah, orang-orang Barat yang mulai memahami dan menyadari geopolitik dan pengembangan bangsanya, yang punya wilayah dengan segala keterbatasan baik dari sisi luas maupun kekayaannya, itu berusaha melihat negara-negara yang lain termasuk di belahan Asia dan satunya di Indonesia. Maka mereka mencoba melakukan penjajahan, kolonialisme, dan itu dibabat habis itu oleh para ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari dulu mengeluarkan resolusi jihad itu dalam rangka merespons teori ini berkembang, teori tentang pengembangan ruang dan pemberian ruang untuk bergerak bangsa-bangsa yang ingin mengembangkan dan memperluas wilayahnya. Nah kemudian setelah teori ruang ini ada di dalam geopolitik itu teori atau tesis tentang bahwa negara adalah seperti organisme hidup. Jadi kalau kita melihat negara sama saja dengan melihat makhluk hidup yang hidup, seperti makhluk yang hidup. Ya. Seperti makhluk yang hidup. Makhluk hidup itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh aktualisasi, butuh tempat, butuh segalanya. Kebutuhan-kebutuhannya itu perlu dipenuhi dan perlu dilengkapi. Bahkan bukan saja untuk 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan untuk selamanya. Nah seperti itulah maka kemudian bangsa-bangsa yang merasa bahwa mereka perlu memenuhi hajat dan ambisi untuk hidupnya, apalagi yang memiliki filsafat materialisme, ya pasti menghalalkan segala cara untuk mencaplok dan mengambil milik orang lain sekalipun tidak peduli. Nah maka di sini sekali lagi agama dan fikih peradaban harus masuk menularkan dan memberikan notasi al-maslahah di dalamnya. Nah teori tentang bahwa negara adalah organisme hidup ini memberi inspirasi kepada orang-orang Barat untuk terus memperkuat geopolitik mereka. Dan di sisi lain negara-negara yang terbelakang dan masih miskin serta bodoh itu menjadi sasaran empuknya. Kemudian ada tesis lagi di periode berikutnya yang datang dari Rudolf Kelvin. Ini tesis tentang negara yang hebat. Negara yang hebat itu, kata Kelvin, adalah negara yang bisa menguasai lautan, raja bahari. Makanya bangsa-bangsa yang hebat itu berusaha bagaimana memperkuat teknologi bahari, teknologi laut. Jadi lautan dikuasai, dan ketika menguasai lautan maka dia sudah memiliki satu perspektif tentang penguasaan terhadap dunia, dan geopolitik mereka itu pasti terdukung dengan menguasai maritim. Lalu ada teori berikutnya yang melanjutkan teori ini, katanya bukan hanya penguasaan terhadap bahari dan maritim, tetapi yang lebih hebat lagi adalah penguasaan terhadap benua. Maka ada tesis wawasan benua atau kekuatan darat. Ini oleh Alfred Mahan. Mahan mengatakan bahwa yang hebat itu
adalah bangsa yang bisa menguasai dan memiliki kekuatan darat, kekuatan benua. Maka daratan itu harus dikuasai kan. Jadi teknologi tentang penguasaan daratan harus dipertajam, diperkuat, diberi anggaran yang hebat dan diberi kesempatan untuk berkembang dan tumbuh dengan hebat. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, apa hubungan antara geopolitik dengan fikih hadori? Kan pertanyaannya itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, geopolitik dan fikih hadori atau fikih peradaban itu terjalin dari mulai pemikiran keagamaan, keindonesiaan, dan kebangsaan dihadirkan secara terintegrasi. Jadi dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa membiarkan Indonesia ini lepas dari semangat keagamaan. Dan kita tidak bisa berpangku tangan saja sebagai bagian dari bangsa untuk mewarnai pertumbuhan dan pergerakan Indonesia beserta kedaulatan. Dan dengan konsep fikih hadori itu jelas sekali bahwa ketika kita ingin maju, ingin hebat, dan kota kita yang sudah maju dengan jeripayah serta perjuangan yang dilakukan dari dulu hingga kini dan bahkan ke depan, terus ke depan dan kemudian ke depan, itu tidak mundur lagi, maka tidak ada jawaban lain kecuali bagaimana kita bisa mengawinkan antara konsep geopolitik dengan fikih hadori ini secara serius. Kita cinta tanah air dan memajukan tanah air ini dengan nilai-nilai dan aksiologi agama. Aksiologi agama itu apa? Nilai-nilai agama. Agama itu kan memiliki nilai, ada aksiologinya di dalam bahasa orang sekolah. Misalnya kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Jadi masalah-masalah yang menurut agama itu adalah problema yang harus dipecahkan, itu pasti ada irisannya dengan semangat keagamaan. Negara punya masalah di sekitar kesejahteraan karena hari ini negara misalnya mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu membanggakan. Itu perlu kontribusi kita. Karena tadi sudah dibingkai oleh Al-Maslahah di dalam Ad-Daruriyat Al-Khamsah, nomor 5-nya adalah bagaimana kita bisa melakukan penjagaan dan pemeliharaan terhadap aset dan kekayaan atau harta benda kita. Itu artinya kan dibelanjakan secara baik. Karena kita adalah orang modern secara rasional, secara efisien, dan berwawasan ke depan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi jangan menjadi muflisin. Jangan menjadi orang yang bangkrut. Nah, tadi di dalam nomenklatur Bunyai itu, kita tidak cukup menjadi orang soleh, tetapi harus menjadi orang yang muslih. Muslih itu artinya melakukan perbaikan, perubahan, reform, dan bahkan restorasi, memperbaiki secara luas dan seterusnya, sehingga kita bisa beranjak, bergerak dan menyongsong masa depan secara pasti. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh muslimin, orang-orang yang akan melakukan perbaikan, pembaruan. Istilah perbaikan, pembaruan itu di dalam Islam dan pemikiran Islam modern itu digabungkan. Sama dan sebangun dengan istilah tajdid, pembaharuan. Karena ketika kaum muslimin ingin maju, itu harus melakukan pembaharuan. Pembaharuan pemikiran, pembaharuan strategi, pembaharuan langkah. Bahkan pembaharuan yang bersifat mentalitas. Nah, ini hal yang penting, dan itu adalah kualifikasi muslimin yang tentu ini menjadi bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan digaungkan dari dalam oleh kita di Jamiah ini. Para aktivis atau muharrikin di lingkungan Jamiah ini perlu memahami posisi itu, karena filsafat pergerakan meniscayakan sebuah pemikiran yang cerdas. Nah, dalam kaitannya dengan geopolitik dan fikih hadari, kita dituntut untuk melakukan pemeliharaan dan upaya untuk mempertahankan semangat kebangsaan. Ini jelas mencintai bangsa, mencintai negara, dan NKRI ini jangan pernah runtuh. Nah, kenapa? Karena kemaslahatan bangsa
lingkungan, teritori dan wilayahnya, ini adalah menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab kaum beragama, dan kita sebagai warga anak bangsa punya tanggung jawab untuk itu di dalam bingkai fikih hadorah. Dan problema-problema yang ada di dalam kehidupan kebangsaan hari ini, ya tentu harus dalam rangka mencintai bangsa ini tentu harus dipecahkan dan kita berkontribusi di dalam pemecahan permasalahan-permasalahan kebangsaan. Nah, soal ini terkait dengan beberapa PR. Langsung saja masuk ke dalam permasalahan atau PR. Ini lebih dari 15 menit. Karena sudah 20 ya? Sudah. Ini soal wajibnya melakukan belanja modal kemaslahatan. Ini juga sudah dirumuskan, tinggal nanti dibaca dan kita pasti bisa didiskusikan. Di ujungnya ada beberapa pemikiran yang penting kaitannya dengan bagaimana kita bisa memberi kontribusi terhadap kemaslahatan bangsa. Nah, di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk merajut fikroh dan tekun dalam harokah, di dalam struktur nalar jamiyah ada beberapa kaidah usuliyah. Nah, ini penting dan mungkin bisa didiskusikan, tapi saya kira ini panjang. Nah, yang saya catat ada beberapa struktur nalar jamiyah yang berbasis kaidah usuliyah, setidaknya 7 ini yang perlu kita sedarkan ini. Pertama, komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat di kalangan jamiyah itu nyata dan tidak terbantahkan. Itu nampaknya berkesesuaian dengan kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian kita memiliki keyakinan, dan keyakinan itu tidak bisa diruntuhkan dengan hal-hal yang bersifat keraguan. Jadi kita tidak ragu lagi untuk berkiprah di jamiyah dan melakukan pengkhidmatan secara total dengan basis fikih peradaban yang ruhnya tadi al-maslahah dan dibingkai oleh ad-daruriyat al-khobisah itu. Nah, kemudian yang ketiga, nalar jamiyah yang ada itu untuk berharokah, ada hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu hal-hal yang dapat dicapai meskipun tidak seluruhnya, hanya sedikit saja itu nyata di kita ini. Dan ini berkesesuaian dengan kaidah la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, sedikit-sedikit sajalah kalau tidak bisa semuanya. Nanti semuanya juga akan terselesaikan. Di NU itu begitu. Jangan berpangku tangan, kerjakan saja meskipun pekerjaanmu kecil, tapi itu akan memberi sumpah. Lalu al-mukarramun soal mengikhtiarkan sarana mengatasi rintangan, pantang menyerah, adanya pahala. Ini ada pahala di Nahdlatul Ulama ini, ada sawabnya, ada ujrohnya. Nah, itu saya kira penting. Dan kemudian di ujung ada sebuah harapan, ekspektasi tentang dialektika kemaslahatan perlu dihidupkan terus dan seterusnya. Harapannya jamiyah ini bisa menggema dalam tidak hanya di dalam pikiran, tetapi menjelma dalam kenyataan kemasyarakatan, kebangsaan dan keindonesiaan, mewarnai dan membawa kecemerlangan peradaban baru. Melalui penggaungan fikih hadori ini, masalah-masalah kebangsaan dan problematikanya bisa kita kontribusi. Tadi yang bertautan dengan kemaslahatan ini, isu-isu penting dan aktual seperti stunting, perceraian, kemudian polusi, resesi, dan sebagainya, banyak sekali. Di sini sudah terlihat. Demikian sebagai bahan untuk kita melakukan kontemplasi dan telaah, dan semoga ini bisa menjadi satu percikan pemikiran saja untuk merajut fikih hadori dan menatap masa depan geopolitik bangsa yang cemerlang melalui fikroh dan harokah di ranah jamiyah Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Dari uraian yang telah disampaikan, saya menangkap bahwa ternyata yang dimaksud dengan geopolitik itu dalam konteks hari ini
dan ke depan dalam konteks Indonesia juga